البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemarin kita baca beberapa hadis yang menunjukkan bahwasannya tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis yang dibawakan di sini, isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma sya', untuk menunjukkan bahwasanya orang yang memberikan syafaat di dunia akan diberi pahala. Ini berhubungan dengan syafaat di dunia. Yang terakhir, yang kemarin kita lewati apa perbedaannya? Nama syafaat indal bashar dengan syafaat indallah. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. Wa fi sahih aidan 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la alfayanna ahadukum ya'ti yawmal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha'un aw syatun laha thugha'un aw riqa'un takhfik fayaqulu aghithni aghithni fa'aqulu qad ablagtuka la amliku laka minallahi min syai'. Hadis dari Abi Hurairah, muttafaqun alaih. Baik. Perhatikan di sini la ulfiyanna ahadakum berarti. Ulangi. La ulfiyanna ahadakum ya'ti yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. La ulfiyanna bidhammi awwalihi wa bil fa. Bermakna ay la ajidu. Aku tidak mendapati. Dan dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar wal murad bihi an-nahi. Larangan. Aku tidak mendapati salah seorang di antara kalian, maksudnya jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian datang pada hari kiamat ala raqabatihi ba'irun lahu rugha, di atas pundaknya itu unta yang sedang mengeluarkan suaranya, au syatun laha ya'ar, ini ya'arah, atau seekor kambing yang
mengembik dengan suaranya. Kalau di cetakan ini sugha. Tempat apa kalian? Ya'aru. Baik. Untuk apa? Mengungkapkan suara kambing. Aw riqa'un takhfiq. Riqa' takhfiq ay tataqaqa wa tattaribu idza harakat hariyah wal murad biha asyab. Jangan sampai di pundak kalian ada pakaian yang melambai-lambai terkena angin. Baik. Dan yang dimaksud di sini akhwan, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ghulul, dari menyelundupkan harta ghanimah. Karena siapa saja yang ghulul di dunia kelak akan membawa apa yang dia selundupkan tersebut dipanggul kelak di hari kiamat. Yang menyelundupkan unta, ya dia akan memanggul untanya itu dengan suaranya. Nah, sehingga kelihatan ketahuan kecurangannya terhadap harta ghanimah. Baik, maka jangan sampai aku melihat kalian datang pada hari kiamat dengan membawa harta-harta hasil ghulul kalian, hasil dari pengambilan gelap harta ghanimah. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, aghithni, aghithni, berikan pertolongan kepadaku, beri pertolongan kepadaku. Fa'aqul, maka aku katakan, qad ablagtuka la amliku laka minallahi min syai'. Sungguh aku telah menyampaikan kepadamu, aku tidak memiliki kemampuan apapun dari Allah Subhanahu wa di sisi Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara pun. Baik. Ini jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan sedikit pun, tidak memiliki hak sedikit pun dalam perkara tersebut. Qala fa idza kana sayyidul khalqi wa afdalus syufa'i yaqulu li akhassin nasi bihi la amliku lakum minallahi min syai' faman dhannu bi ghairihi. Maka apabila pemuka semua makhluk dan seutama-utama pemberi syafaat mengatakan kepada orang yang paling dekat dengan beliau, disebutkan di depan, yaitu baik dari kerabatnya maupun pamannya ataupun bibinya, ini orang-orang dekat beliau. Beliau tegaskan tidak akan mampu memberikan syafaat, tidak memiliki kemampuan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana sangkaanmu dengan selain beliau? Tentu lebih-lebih lagi mereka tidak akan mampu. Wa idza da'ahu da'i wa syafa'a indahu syafi'u fasami'a du'a wa qabila syafa'ah lam yakun hadza huwal mu'tharu bihi kama yu'tharul makhluqu fil makhluq. Ya. Lam yakun hadha huwal mu'athir fihi kama yu'athir. Baik. Fa idza da'ahu da'i, kemudian apabila seorang berdoa wa syafa'a indahu syafi', dan memberikan syafaat di sisinya seorang pemberi syafaat, fasami'a du'a wa qabila syafa'ah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya dan menerima syafaatnya, lam yakun hadza huwal mu'atsiru fihi kama yu'atsirul makhluqu fil makhluq. Maka tidaklah hal
Nah, tidaklah orang ini itu yang memberikan memberikan taksir, yaitu dia yang menetapkan dampaknya, bukan sebagaimana makhluk memberikan dampak kepada makhluk yang lain. Maksudnya ketika seorang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya bukan dia memiliki jasa. Kenapa? Fa innahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ja'ala hadha yad'u wa yashfa'. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan orang tersebut berdoa dan memberikan syafaat. Wa huwal khaliqu li af'alil ibad, dan dia adalah pencipta untuk perbuatan-perbuatan para hamba. Fa huwa alladhi waffaqal 'abda lit-taubati tsumma qabilaha. Sebab dialah yang memberikan taufik kepada hamba untuk bertaubat kemudian menerimanya. Wa huwa alladhi waffaqahu lil 'amali tsumma asabah. Dia pula lah yang memberikan taufik kepada hamba untuk beramal kemudian memberikan pahala. Wa huwa alladhi waffaqahu lid-du'a'i tsumma ajabah, dan dia pula yang memberikan taufik kepada hamba untuk berdoa kemudian Allah kabulkan. Jadi ketika ada hamba yang memberikan syafaat di sisi Allah dan Allah menerima syafaatnya, hakikatnya bukan hamba itu yang kemudian menjadi hamba yang bisa memberikan dampak kepada yang diberi syafaat, tapi yang menjadi penentu itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Wa hadza mustaqimun ala usuli ahli sunnati al-mu'minina bil qadar wa anna Allaha khaliqu kulli syai'. Dan ini mustaqim, ya ini lurus di atas prinsip-prinsip pokok ahli sunnah, yang beriman kepada takdir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Baik. Jadi kesimpulannya, akhwan, pada pembahasan ini Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala jabarkan kepada kita beberapa jenis syafa'ah, ya, beberapa jenis syafa'ah yang kalau kita mau mengklasifikasikan secara lebih bagus, bahwasanya syafaat secara umum terbagi jadi dua, yaitu syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat yang am. Adapun syafaat yang khusus untuk Nabi yaitu syafaatul uzma, kemudian syafaat dibukakannya pintu surga, kemudian syafaat untuk pamannya Abu Talib. Ini jelas khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang bisa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya, yaitu syafaat untuk pelaku dosa besar sehingga bisa keluar dari neraka, dan syafaat untuk dinaikkannya derajat penduduk surga. Adapun beberapa syafaat yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz yang lalu seperti apa? Syafaat bagi orang yang seharusnya masuk ke dalam neraka kemudian tidak jadi dimasukkan. Kemudian syafaat orang yang sama amalan-amalannya yang belum bisa masuk surga kemudian bisa dimasukkan ke dalam surga. Ini butuh dalil dan kita belum mendapati dalilnya untuk menetapkan hal tersebut. Kemudian ditambahkan juga yang khusus untuk Nabi apa? Syafaat fi aqwamin an yadkhulul jannata bighairi hisab. Ini khusus untuk beliau. Kenapa? Karena ini merupakan khusus umat beliau. Umat beliau ada golongan yang
sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Dan yang perlu diingat juga tentang syurutus syafa'ah. Setelah kita lewati dalam pembahasan tauhid, nah bahwasanya syafaat harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Apa saja itu, Ahmad? Ada siapa? Yang lebih pokok apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada yang disyafaati. Apa dalilnya yang menggabungkan dua hal ini, Arin? Nah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allah. Setelah mendapatkan izin dari Allah, liman yasha'u wa yarda, bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Jadi harus ada izin dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Kemudian rukun dalam syafaat apa saja kemarin? Anda Ismail. Rukun syafaat ada 3 atau 4? Apa saja? Al-masyfu'u lahu, al-masyfu' ilaih, kemudian asy-syafi' atau asy-syafi'. Baik. Kemudian kalau mau ditambahkan yang 4 berarti apa? Apa Zaid? Sebagian menyebutkan 4, sebagian menyebutkan 3. Kalau 3 jelas, yang memberikan syafaat, yang disyafaati, kemudian yang dimintai. Kemudian kalau menyebutkan 4, apalagi satunya? Apa Hudzaifah? Itu hajat yang diminta. Sebagian memasukkannya. Nah, yang memberikan syafaat yaitu asy-syafi'. Nah, yang disyafaati apa? Yang disyafaati masyfu' lahu. Nah, yang dimintai apa? Masyfu' ilaih. Baik. Kemudian baru hajah yang diminta. Al-hajatul matlubah. Baik. Mungkin itu dulu. Sisanya antum murajaah. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanallah.